Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita sepak bola. Dan untuk kalian yang gak mau ketinggalan informasi terbarunya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, Sportmania, untuk berita pertama kita akan membahas tentang hasil dari pertandingan Chelsea versus Manchester City. Manchester City kembali mengulangi kesuksesan mereka di Carabao Cup beberapa minggu lalu dengan menundukkan Chelsea. Kali ini pertemuan kedua tim terjadi pada pekan ke-19 Liga Inggris 2022-2023. Dalam pertandingan tersebut, Manchester City menang tipis nih 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 waktu Indonesia Barat. Riyad Mahrez menjadi satu-satunya pencetak gol di laga tersebut setelah mencetak gol di menit ke-63. Adapun untuk Chelsea itu memang sempat dilanda masalah di awal pertandingan. Dua pergantian pemain terpaksa dilakukan dalam tempo 22 menit karena dua pemain yang jadi starter menderita cedera. Adapun untuk pemain yang dimaksudkan adalah Raheem Sterling dan juga Christian Pulisic. Kekalahan dalam pertandingan tersebut membuat The Blues tertahan di peringkat ke-10 dengan torehan 25 poin. Sedangkan Manchester City masih berada di posisi kedua dengan koleksi 39 poin. Dan teruntuk kalian yang sudah menonton bagaimana pertandingan dari Chelsea versus Manchester City, kalian juga dapat melihat sendiri bahwa laga yang sengit terjadi sepanjang babak pertama. Namun pada kali itu Chelsea yang bermain di depan pendukung sendiri dibuat lebih sering bertahan. Dan pertahanan yang diberikan oleh Chelsea di laga tersebut memang benar-benar layak diacungi jempol. Sedangkan untuk Manchester City itu lebih banyak menguasai bola, tapi mereka hanya bisa mengancam di luar kotak penalti saja. Dan pada akhirnya tendangan di dalam kotak penalti pertama baru muncul di menit ke-37 melalui Erling Haaland. Namun sayang banget nih untuk tendangannya itu masih melambung di atas mistar. Sementara itu Chelsea sedikit tumpul dalam serangan. Para pemain depan kesulitan memberikan ancaman, selain peluang yang diberikan oleh Hakim Ziyech di menit ke-24. Di sisi lain, Manchester City lebih dahulu melakukan pergantian proaktif di awal babak kedua. Rico Lewis dan juga Manuel Akanji dimasukkan tepat sebelum kick-off. Kemudian di menit 60, giliran Riyad Mahrez dan juga Jack Grealish yang masuk. Dua pemain terakhir yang masuk sukses melakukan kombinasi untuk memecah kebuntuan di menit ke-63. Kemudian ada juga kombinasi dari Kevin De Bruyne dan juga Haaland yang nyaris sekali menggandakan keunggulan dari Manchester City di menit ke-72. Umpan yang diberikan oleh De Bruyne ternyata masih terlalu jauh untuk dijangkau oleh kepala Haaland. Chelsea juga nyaris tanpa serangan berarti selama babak kedua berlangsung. Dan satu-satunya peluang terbaik yang tercipta itu hadir di menit ke-90. Lewis Hall yang overlap di sisi kiri memutuskan menembak langsung saat tiba di kotak penalti. Namun sayang banget, tendangannya itu masih melambung untuk membuat skor menjadi sama. Adapun dalam laga ini, Kevin De Bruyne layak banget menjadi man of the match. De Bruyne memanglah bukan pemain yang mencetak gol. Dan De Bruyne juga bukanlah yang memberikan assist untuk Mahrez. Jika kalian sudah melihat bagaimana pertandingan tersebut, mayoritas peluang dari Manchester City lahir dari pemain berusia 31 tahun tersebut. Selain 3 tembakan yang berhasil dilepaskan, 3 kreasi peluang tim juga datang dari Kevin De Bruyne. Pemain timnas Belgia tersebut menasbihkan dirinya sebagai maestro di lapangan tengah karena mampu menggerakkan serangan dari Manchester City. Ia juga melakukannya dengan berbagai cara. Tendangan menjadi salah satu caranya, dan 2 dari 3 tembakannya diselamatkan oleh sang kiper lawan. Peluang terbaiknya itu hadir di menit ke-59, namun sayang banget, tendangannya justru menyamping dari gawang. 72 sentuhan yang dibuatnya selama 90 menit juga menunjukkan betapa vitalnya De Bruyne dalam strategi tim. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Al Nassr yang mengajak Luka Modric menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Sebuah manuver agresif dibuat oleh Al Nassr. Klub Arab Saudi itu dilaporkan merayu Luka Modric untuk menjadi rekan tim dari Cristiano Ronaldo. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Al Nassr membuat sebuah kejutan besar. Mereka resmi menggait Cristiano Ronaldo yang berstatus sebagai free agent. Al Nassr itu juga dilaporkan bersedia membayar mahal jasa Ronaldo. Mereka menghadiahi sang penyerang kontrak ratusan juta euro per musim agar mau pindah ke klub mereka. Dilansir dari Marca, Ronaldo juga bukan satu-satunya bintang Eropa yang dirayu Al Nassr. Klub tajir Arab Saudi itu juga dilaporkan merayu Luka Modric untuk bergabung dengan tim mereka.
Menurut laporan tersebut, Al Nassr tertarik untuk menggunakan jasa Modric di musim dingin ini. Mereka menilai kehadiran Modric bisa membantu proses adaptasi Cristiano Ronaldo, karena sang gelandang sudah lama bermain dengan Ronaldo dan ia tahu cara untuk memaksimalkan kemampuan dari Ronaldo. Di sisi lain, Luka Modric juga kontraknya sudah hampir habis nih di Real Madrid. Jadi di kanak-kanak inilah Al Nassr mencoba menggoda sang pemain dengan bayaran yang sangat mahal. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa usaha Al Nassr itu sepertinya bertepuk sebelah tangan. Modric sejauh ini belum mau meninggalkan Real Madrid. Ia menilai ia masih cukup bagus untuk bermain di klub tersebut. Itulah mengapa ia menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Adapun untuk manajemen Real Madrid itu dilaporkan tidak berencana untuk berpisah dengan Modric. Mereka dilaporkan sedang menyusut kontrak baru untuk sang gelandang dan kontrak itu akan segera disahkan dalam waktu dekat ini. Di berita berikutnya ada berita dari Mbappe yang dituding sengaja kabur ke USA karena ogah ikut Guard of Honor buat Messi. Banyak yang menyayangkan keputusan Kylian Mbappe terbang ke Amerika Serikat untuk pergi berlibur di saat Lionel Messi pulang ke Paris Saint-Germain pasca Piala Dunia 2022. Mbappe dianggap sengaja menghindari terlibat dalam momen Guard of Honor untuk Messi karena baper timnas Prancis ditaklukkan Argentinanya La Pulga di final Piala Dunia Qatar lalu. Mega bintang Prancis itu mengambil cuti untuk terbang ke New York setelah mendapatkan izin dari pelatih Christophe Galtier. Mbappe tidak sendirian karena ia ditemani sahabat dekatnya di PSG yakni Achraf Hakimi. Dan kurang lebih, fans menilai sikap Mbappe yang justru berlibur ke Amerika Serikat di momen kepulangan Messi adalah bentuk sikap yang disrespectful terhadap La Pulga. Mbappe disebut kekanak-kanakan karena tak bisa menerima kesuksesan Messi bersama dengan Argentina. Bahkan ada seorang fans yang mencuit, kemana Mbappe? Kenapa dia tidak berada di antara mereka yang menyambut dan merayakan seorang coach sepak bola? Ada lagi yang merespon, Mbappe sengaja kabur dari mengucapi Messi selamat adalah sikap paling kekanak-kanakan yang pernah saya lihat. Dan sedangkan yang lainnya juga menuliskan, ya Mbappe sudah tahu Messi bakal balik, jadi dia terbang dari Paris ke New York. Anak ini maksa banget ya mau bikin rivalitas dengan seorang GOAT. Dan yang justru hadir di perayaan Guard of Honor untuk Messi adalah adik dari Mbappe yakni Ethan. Namun satu tangkapan foto yang beredar di media sosial memperlihatkan reaksi wajah Ethan yang tak senang melihat kembalinya Messi. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Sinteyong yang pede dengan penyelesaian akhir pemain timnas jelang melawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, percaya diri menatap laga melawan Vietnam di leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022. Indonesia akan bersua Vietnam pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Jumat tanggal 5 Januari waktu Indonesia Barat. Sinteyong menegaskan dirinya juga sudah membenahi apa saja kelemahan timnas Indonesia sepanjang babak grup. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyelesaian akhir yang buruk dari Witan Sulaiman dan juga kolega. Sepanjang babak grup kurang lebih ada 6 peluang emas yang gagal berbuah gol. Salah satunya adalah datang dari Witan saat bertemu Thailand tanggal 29 Desember lalu. Kala itu Witan gagal menceploskan bola ke gawang yang kosong. Alhasil, Indonesia hanya bermain imbang 1-1 melawan Thailand. Sinteyong juga mengaku sudah memenahi masalah tersebut dan dirinya juga yakin timnas tak akan buang-buang peluang saat bertemu dengan Vietnam. Adapun dalam konferensi persnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari, Sinteyong mengatakan, banyak peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik dari para pemain di laga fase grup. Setelah selesai laga melawan Filipina, walaupun kita lolos, saya tegur dan marah kepada para pemain di ruang ganti. Tetapi sekarang dari pemain juga harus bisa melupakan masa lalu. Dan latihan juga selama 2 hari dan hari ini juga sama untuk finishing. Secara isi pertandingan sudah bagus dan semakin berkembang. Begitupun finishing juga sudah baik. Jadi pertandingan besok juga pasti akan lebih baik lagi. Saya juga mempersiapkan agar tidak ada lagi kata kita tidak beruntung atau tidak bagus dalam finishing. Dan sekedar untuk informasi saja, di babak grup Indonesia bisa mengemas 12 gol dari 4 pertandingan. 2 pemain Indonesia yakni Egy Maulana Fikri dan Dendi Sulistiawan menjadi pendulang gol terbanyak di tim dengan torehan 2 angka. Well, pokoknya cukup sekian untuk hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.